Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar atau mengembangkan sebuah perangkat pembelajaran yang merupakan kelanjutan dari Promes atau pada video sebelumnya. Nah, pada video kali ini yakni bab 5 mengenai silabus. Nah, sebelum kita mengarah pada bagaimana cara pembuatannya, mari kita simak konsep dasar dari silabus tersebut. Jadi, pembelajaran apapun yang dilakukan oleh guru, pelajaran apapun akan berjalan baik jika ada rencana atau jika ada perencanaan yang mantap yang dilakukan oleh guru. Sampai sini kita harus sepakat terlebih dahulu. Apabila pembelajaran tanpa perencanaan, bisa dipastikan bahwa pembelajaran tersebut tidak akan sesuai dengan tujuan yang ingin diharapkan. Sebagai contoh, guru akan kebingungan suatu kompetensi ini harus dilakukan berapa menit. Atau yang kedua, dengan kompetensi X ini penilaian apa yang harus dilakukan atau metode apa yang harus dipakai. Nah, beberapa macam pertimbangan-pertimbangan itulah yang menjadi konsekuensi guru harus melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum masuk kelas. Nah, rancangan ini dapat dikatakan sebagai arah atau patokan dari proses pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Nah, salah satu patokannya adalah silabus. Silabus adalah merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran mencakup KI, KD, materi, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber. Jadi, sekali lagi, silabus adalah rencana. Jadi, namanya juga rencana, ini bisa tepat, bisa juga ada tidak kesamaan ketika dilaksanakan, karena tiap hari kondisi siswa atau kondisi sekolah itu berbeda-beda. Tapi akan lebih baik jika memang guru sudah merencanakan terlebih dahulu, paling tidak mendekati kondisi realnya. Nah, oleh karena itu, guru memiliki wewenang mutlak untuk mengembangkan silabus. Nah, kenapa harus guru, bukan pemerintah atau bukan orang lain? Karena gurulah yang memiliki pengetahuan atau memiliki konsep tentang kelasnya. Ini mau dibawa kemana? Bagaimana kondisi kelasnya? Bagaimana kondisi medianya? Bagaimana sumber belajarnya? Bagaimana kondisi sekolah dan terutama siswanya harus pakai konsep atau pakai metode pembelajaran apa siswa ini sehingga mencapai kompetensi tertentu. Nah, ini harus gurulah yang memiliki wewenang mutlak. Dan dalam pengembangannya harus minimal memperhatikan adanya KI, KD, materi, pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Kalau ada pun di luar komponen minimal tadi diperbolehkan, tapi yang jelas minimal harus tercapai semua. Nah, siapa yang menjadi pengembang silabus? Yang pertama tadi adalah guru, itu bisa secara mandiri atau secara berkelompok. Artinya guru boleh berdiskusi dengan sesama guru di satu mata pelajaran untuk mendiskusikan silabus atau format silabus yang enak dipakai di sekolah tersebut. Nah, ada beberapa kelonggaran, jadi bisa guru, kemudian kelompok guru, atau musyawarah guru mata pelajaran,
atau biasa disebut juga dengan MGMP. Jadi di suatu wilayah, misalnya sesama SMP negeri atau SMA negeri, itu mengumpul dan memusyawarahkan salah satu agendanya adalah perangkat pembelajaran, yakni silabus atau perangkat yang lain. Kemudian juga dinas setempat juga bisa memfasilitasi mengirimkan narasumber untuk mendiskusikan bagaimana penyusunan silabus atau perangkat yang lainnya. Nah, jadi banyak manfaat dalam pengembangan silabus ini, terutama untuk pedoman pengembangan pembelajaran. Yang jelas, yang pertama adalah menjadi patokan guru untuk melakukan proses pembelajaran, dan juga adanya silabus ini juga menjadi pedoman untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih rinci. Dalam hal ini adalah RPP. Jadi embrio dari RPP ini adalah silabus. Kemudian bahan apa saja yang dipakai untuk mengembangkan silabus? Yang pertama, buku siswa. Kemudian buku guru. Buku siswa. Kemudian buku guru. Yang ketiga ada promes, dan sebagai tambahan juga ada prota. Nah, seperti apa penampakan dari silabus? Jadi saya sudah menyiapkan. Ini adalah contoh dari satu perangkat silabus yang terdiri dari sepasang KD 3 dan KD 4. Di sini saya memilih urutan pertama KD 3.1 sama KD 4.1. Nah, isinya adalah identitas, kemudian satuan pendidikan SMP X misalnya, kemudian kelas dan semester, kelas 7 semester 1. Kemudian yang berisi yang isi selanjutnya adalah KI. Nah, KI ini berisi 4 KI dan masing-masing KI memiliki deskripsi. Ini bisa kalian mencarinya di buku guru. Saya contohkan buku guru. Nah, buku guru kita lihat saja bab 1 ada di halaman 33. Nah, ini bab 1. Jadi KI 1 ini bisa di-copy, KI 2, KI 3 dan KI 4. Nah, sepasang KI yang pertama adalah KI 31 dan KI 4.1. Ini bisa menjadi satu silabus. Tinggal paste di sini. Nah, KI 31 dan KI 41. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan alokasi waktu. Nah, untuk KI 31 dan KI 41 butuh berapa JP? Nah, ini bisa melihat di promesnya. Misal kemarin setelah memiliki promes bisa melihat, nah, KI 31 sama KI 41 ini 4 plus 2 atau 6 JP. Jadi bisa langsung saja di paste di sini, dijumlahkan 4 JP atau dalam kurung 4 untuk yang 3, kemudian 2 untuk yang 4.1, 2 JP untuk yang KD 4.1. Nah, yang menjadi permasalahan atau yang menjadi rencana kita adalah bagaimana menentukan materi pokok, kemudian pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar. Nah, ini harus
Guru harus bisa merencanakan materi apa, pembelajaran seperti apa, dan penilaian bagaimana, serta sumber apa yang digunakan siswa untuk mempelajari KD3 dan KD4, 31 dan 4S1. Hal yang pertama dilakukan adalah mencari sumber belajarnya dulu untuk KD31 dan KD41. Nah, sumber belajarnya otomatis buku siswa yang telah kalian buku siswa dan buku guru yang telah disediakan terlebih dahulu, bisa kalian unduh, nanti ada di link deskripsi video ini. Nah, jika kalian membuka buku guru, nah untuk KD31 dan KD41 bisa kalian buka. Jadi kegiatan A, jadi ini pengetahuan pertama, keterampilan pertama, pengetahuan kedua, keterampilan kedua. Jadi ada di sini di materi. Jadi pengetahuan pertama lanjut ke keterampilan pertama. Ada pengetahuan kedua lanjut ke keterampilan kedua. Nah, di sini sudah tertulis di pengetahuan pertama ada materi apa saja. Nah, ini sudah ada. Di keterampilan pertama juga ada apa saja. Nah, enaknya seperti ini. Jadi buku guru sudah menyediakan rincian materi apa saja yang kita tinggal copy dan paste di silabusnya. Jadi pengertian, jenis, tujuan, pola ini untuk KD3.1 atau pengetahuan pertama, dan memetakan praktik dan praktik lagi untuk KD4.1 atau keterampilan. Jadi tinggal copy paste di sini. Di KD1 materinya ini, KD41 materinya ini. Nah, kemudian sumber belajarnya otomatis tadi dari sumber belajarnya dari buku. Nah, untuk mempelajari materi ini, siswa harus membuka buku siswanya di halaman berapa sampai berapa. Jadi sambil melihat buku siswa di bab pertama. Nah, ini KD-nya. Nah, ini KD3.1. Kemudian berikutnya ada KD 4.1. Nah, ini. Jadi halaman 1 sampai halaman ke 17. Jadi tinggal menuliskan saja. Sumber belajarnya adalah buku siswa halaman 1 sampai 17. Ini untuk KD3.1 sama KD4.1. Nah, perencanaan berikutnya adalah mengembangkan kegiatan pembelajaran dan penilaian. Nah, kita harus mempelajari terlebih dahulu konsep dari 5M, mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Di modul kita buka bagian materi pembelajaran. Nah, pengembangan pembelajaran di halaman 44. Pengembangan pembelajaran di silabus K13 atau kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik. Artinya pendekatan ini mirip-mirip pendekatan pembelajaran yang diusahakan mirip dengan proses suatu penelitian. Nah, penelitian
pastilah diawali dengan cara mengamati. Jadi peneliti itu mengamati terlebih dahulu kira-kira fenomena apa yang ingin diteliti, kasus apa yang ingin diangkat. Jadi yang pertama adalah mengamati. Dalam kegiatan pembelajaran, mengamati bisa mendengar, menyimak, membaca, menonton, melihat, atau mencari. Itu masih taraf dalam mengamati. Yang kedua, ketika peneliti sudah mengamati, baru memikirkan, ingin menjawab, ingin mengangkat permasalahan apa. Jadi siswa atau peneliti menanyakan pada dirinya atau menanyakan pada fenomena yang diamati, kira-kira ingin membedah apa atau ingin menanyakan permasalahan apa yang ingin dijawab nantinya dari fenomena yang telah diamati tadi. Nah, ini kalau di dalam pembelajaran biasanya atau bisa dikondisikan siswa itu berdiskusi, siswa itu kerja kelompok, atau melakukan tanya jawab dengan teman sebangkunya dengan dibantu bimbingan guru untuk menanyakan hal-hal apa saja yang ingin dipelajari dari hasil proses mengamati tadi, dari hasil proses membaca, menyimak, mendengarkan, atau melihat tadi. M yang ketiga atau mencoba. Jadi karena di M yang kedua tadi sudah ada pertanyaan besarnya, atau kalau peneliti sudah punya rumusan masalah. Jadi M yang ketiga adalah mencoba mengumpulkan informasi guna menjawab pertanyaan di poin M yang kedua. Nah, di dalam pembelajaran mencoba ini bisa dilakukan dengan cara membaca, berdiskusi. Ketika setelah membaca, berdiskusi, melakukan aktivitas tertentu, atau mencari informasi, menentukan literasi yang tepat untuk menjawab pertanyaan. Ketika sudah memperoleh sumber datanya, barulah siswa itu mengolah, mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah direncanakan tadi. Nah, dalam hal ini M yang ketiga sudah dilalui, kemudian mengasosiasi. Nah, ketika sumber data ketemu dengan pertanyaan, barulah kegiatan pembelajaran itu siswa menganalisis kira-kira jawaban apa yang tepat, jawaban apa yang sesuai, atau kesimpulan apa yang bisa diangkat dari materi yang dipelajari dengan pertanyaan yang diajukan. Jadi bisa bimbingan guru memfasilitasi siswa itu berdiskusi dengan sesama siswanya, atau guru dengan siswa dengan gurunya. Langkah berikutnya adalah atau terakhir mengkomunikasikan. Nah, dari hasil ramuan-ramuan atau mengasosiasi atau berdiskusi tadi, siswa difasilitasi untuk mengkomunikasikan hasil asosiasinya, hasil rembukannya, hasil diskusinya dari pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab tadi. Nah, komunikasi ini ibaratnya menjawab pertanyaan baik lisan maupun tulisan, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu terjawab dengan proses presentasi di dalam kelas, baik bisa lisan atau bisa tulisan. Kalaupun tulisan berarti menyodorkan atau mengumpulkan laporan atau lembar jawaban atau lembar diskusi begitu. Nah, dari sepasang KD tadi, jadi bisa dirinci M mengamati, kemudian menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Itu harus tergambar bagaimana proses di 3.1 sama 4.1 dan KD 4.1.
Nah, saya contohkan. Oke, saya lanjutkan. Jadi dalam kegiatan pembelajaran tadi dengan pendekatan saintifik, beginilah jadinya dengan 2 KD ini, 31 dan KD 4.1. Yang pertama mengamati, jadi saya merancangkan kegiatan apa saja untuk mempelajari 3141 secara garis besar. Yang pertama mengamati, siswa membaca contoh teks deskripsi yang dibaca dari sumber belajar. Jadi sumbernya sudah ada, di dalamnya juga sudah ada contoh teks deskripsi. Jadi siswa di dalam hal mengamati, siswa diminta membaca contoh. Yang kedua menanyakan. Siswa merumuskan pertanyaan yang dipelajari di KD 31 dan siswa menanyakan yang dipelajari di KD 4.1. Jadi menanyakan ciri umum, kemudian jenis, kemudian unsur kebahasaan dan lain-lain di 31. Kemudian siswa menanyakan isi, karena di sini KD 41 adalah menjelaskan isinya dari teks. Jadi siswa menanyakan isi dari teks deskripsi. Kemudian M yang ketiga mencoba, artinya mengeksplorasi dari pertanyaan yang diajukan dalam artian membaca sumber belajar, membaca konsep-konsep atau referensi untuk mencari jawaban yang sudah diajukan. Jadi yang pertama siswa membaca konsep teks deskripsi untuk menemukan ciri-ciri umum, jenis. Terus yang kedua siswa mengidentifikasi teks deskripsi untuk menemukan jawaban tentang ciri kebahasaan, jenis, isi, dan dari teks deskripsi. Jadi dua ini mencakup 31 dan 41. Kemudian M yang berikutnya mengasosiasi dengan cara siswa mendiskusikan hal yang dipelajari di 31 sama 41 jika dibunyikan, mendiskusikan dari ciri umum, jenis, kemudian unsur kebahasaan, jenis, unsur kebahasaan, kemudian jenis dari teks deskripsi, dan mengasosiasi juga isi dari teks deskripsi. Nah, yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Siswa mempresentasikan jawaban yang telah ditemukan secara lisan dan atau tulis. Jawaban-jawaban yang diajukan di M yang kedua, dan siswa menjawab pertanyaan yang ada di M2. Nah, dari kegiatan pembelajaran ini yang mewakili 31 dan 41 harus disesuaikan atau ditentukan juga jenis penilaiannya. Jadi ada 2 jenis penilaian. Yang pertama tes uraian dengan soal uraian. Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan tentang ciri umum, kemudian unsur kebahasaan, ini belum saya tambah, yang ada di tes deskripsi. Ini untuk yang tes yang pertama, untuk yang 31. Kemudian soal uraian yang kedua untuk 4.1, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan tentang isi teks deskripsi. Jadi panduan untuk menentukan kegiatan pembelajaran dan soalnya atau jenis penilaiannya dibantu ada di buku gurunya. Nah ini juga ada 31 dan ini 41. Tetapi ini kan panduan. Dan untuk di silabus ini bisa menyesuaikan dengan kondisi siswa Bapak Ibu. Kondisi kecepatan
pemahaman siswa juga, kondisi media juga, dan lain-lain. Kemudian tesnya juga dibantu di buku guru dan buku siswa, bisa melihat kira-kira tes yang digunakan itu jenis tes apa, tes atau non-tes, dan bentuknya uraian atau pilihan ganda. Di bab 1 juga sudah ada, ini contohnya. Nah ini begitu. Nah, ketika terisi semua berarti tinggal membubuhkan tanda tangan guru maba sama kepala sekolah. Ini untuk sepasang KD yang pertama. Untuk sepasang KD yang kedua berarti kan belum. Jadi lihat buku guru lagi. Nah, di bab 1 dari sepasang 32 dan 42 ini juga belum, berarti ini untuk silabus yang kedua. Nah, di bawahnya ini dibuat silabus yang kedua. Selamat mencoba membuat silabus. Semoga lancar. Jika ada pertanyaan bisa dimasukkan di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.